Halo, selamat pagi, salam sejahtera bagi kalian semuanya. Semoga masih dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan semangat. Selamat pagi anak-anakku kelas 2A. Nah, hari ini kita mulai pembelajaran yang kedua, subtema 2 dan masih di tema 1 ya. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, hari ini Pak Riza akan menerangkan tentang mengidentifikasi kalimat ajakan dalam teks percakapan. Nah, kemarin kalian sudah pernah dengar apa yang Pak Riza contohkan ya. Otomatis kalian sudah mengenal apa itu kalimat ajakan, bagaimana caranya, dan kalimat ajakan ini biasanya terdapat 2 atau 3 kata kunci ya. Kalau 3 kata ini ada, pasti itu kalimat ajakan. Yang pertama kata mari, yang kedua ayo, yang ketiga yuk ya. Ketiga ini ketika ada di dalam sebuah kalimat, otomatis kalimat itu adalah kalimat ajakan. Nah, Pak Riza terangkan kembali. Kamu tentu sering bermain dengan teman. Ketika mengajak teman bermain, gunakan kalimat ajakan yang baik. Jika teman tidak mau, kamu tidak boleh memaksa. Karena ketika kita memaksa kepada teman untuk menuruti permintaan kita, tidak boleh ya, karena itu melanggar peraturan, terutama melanggar pengamalan sila Pancasila. Nah, kalimat ajakan ini biasanya tadi sudah tahu ya, 3 kata kunci kalimat ajakan. Pertama mari, ayo, lalu yuk. Nanti kalian bisa membuat kalimat dengan menggunakan kata ajakan. Oke? Nah, kemudian selanjutnya menyebutkan pengamalan sila Pancasila, yaitu sila pertama di tempat bermain. Nah, sila pertama Pancasila berhubungan dengan sikap kita sebagai umat beragama ya. Pengamalan sila pertama Pancasila di tempat bermain. Jadi, pengamalan sebuah sila-sila pada Pancasila itu tidak hanya di lingkungan rumah, tetapi bisa di sekolah, di tempat bermain, di lingkungan rumah, di lingkungan keluarga ya. Semuanya bisa dilakukan di mana saja. Nah, yang paling saya contohkan adalah pengamalan sila pertama Pancasila di tempat bermain. Yang pertama, tidak lupa waktu beribadah ketika bermain. Nah, gimana nih? Siapa yang sering bermain dan lupa untuk beribadah? Ayo, siapa? Tidak ada. Oke. Pasti di kelas 2A anaknya udah rajin belajar, rajin beribadah juga, baik kepada semua orang ya. Nah, tidak lupa waktu beribadah ketika bermain itu gimana, Pak? Nah, ketika kalian bermain lalu ada teman yang ingin beribadah, maka kalian harus mengizinkan. Atau kalian sedang bermain ke rumah tetangga, ke rumah teman, atau ke rumah saudara sedang bermain, kemudian kalian diajak beribadah, maka kalian harus mau, karena itu sesuai dengan sila pertama pada sebuah Pancasila. Nah, kemudian yang kedua yaitu memberi kesempatan pada teman yang ingin beribadah. Tuh, memberikan kesempatan pada teman yang beribadah. Oke? Nah, memberi kesempatan pada teman yang beribadah gimana? Nah, memberi kesempatan berarti memberikan izin. Misal ada temanmu yang beragama Kristen,
lalu kamu beragama Buddha. Temanmu yang beragama Kristen ingin pergi beribadah ke gereja, sedangkan kalian sedang bermain. Maka kalian yang beragama Buddha harus mengizinkan temannya untuk pergi beribadah ke gereja. Begitupun sebaliknya, misal Pak Riza Muslim, kalian Katolik, Pak Riza, kalian mau, Pak saya mau ke gereja mau beribadah, berarti Pak Riza harus mengizinkan karena kalian ingin beribadah, berbuat baik. Kita harus mengizinkan dan selalu menghormati agama lain, ya, itu kuncinya. Lalu menyebutkan pengamalan sila kedua di tempat bermain. Tadi sila pertama, sekarang sila kedua. Berhubungan dengan sikap adil, peduli dan jujur kepada orang lain. Pengamalan sila kedua Pancasila di tempat bermain. Contohnya, membantu teman yang mengalami kesulitan saat bermain. Ya. Kedua, menolong teman saat apa? Terjatuh. Misal lagi bermain sepeda terjatuh, maka kalian harus menolong, ya. Lalu apa? Menengok teman yang sakit juga bisa, ya. Waktu bermain lalu jatuh sakit sampai berdarah, lalu dibawa ke rumah, lalu kalian boleh menjenguk temannya. Nah, itu juga dapat dijadikan contoh sila kedua Pancasila di tempat bermain. Yang pertama tadi membantu teman, ya. Tidak boleh mengejek teman yang kesulitan, ya. Tidak boleh meninggalkan teman gara-gara temannya tidak bisa bermain. Tidak boleh. Kita harus hidup rukun dan menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia dengan cara hidup rukun. Tidak boleh bertengkar, ya. Itu adalah contoh-contoh pengamalan sila-sila kedua dan kesatu. Lalu kalimat ajakan, nanti kalian di rumah bisa mengerjakan tugas yang Pak Riza berikan, ya. Jangan lupa dikerjakan dengan penuh semangat dan disiplin. Disiplinnya bagaimana? Tepat waktu. Hari ini ada tugas, langsung dikerjakan, langsung dikumpulkan, lalu dapat nilai. Misal ditunda, nanti tugasnya kamu menumpuk semakin banyak. Lalu kalau sudah menumpuk semakin banyak, lalu susah mengerjakan karena terlalu banyak. Dan kurangi untuk bermain handphone atau kurangi menonton televisi. Karena hari ini sudah mulai belajar giat, yang sudah giat belajar dari kemarin pertama masuk sampai hari ini sudah aktif belajar, walaupun Pak Riza belum bisa bertemu dengan kalian. Maka kalian wajib belajar di rumah, melihat video dari Pak Riza dan mentaati peraturan yang Pak Riza buat, serta taati peraturan yang ada di lingkungan rumah, ya. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu minum vitamin, pola makannya diatur, pakai masker jika berpergian dan cuci tangan jangan lupa. Oke? Terima kasih.